Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuanda Aropa dari kelas 12 IPS 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Di sini ada dua hal, yaitu ada negara yang mendukung dan ada negara yang menolak. Di negara yang mendukung diantaranya ada 5 negara. Yang pertama Mesir, yang kedua India, yang ketiga Australia, yang keempat Palestina, dan yang kelima yaitu Vatikan. Dan negara yang menolak itu ada Belanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang negara Mesir. Baik, yang melatar belakangi Mesir dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, persamaan agama yaitu agama Islam. Yang kedua, rasa senasib sepenanggungan. Yang ketiga yaitu banyaknya mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Bentuk dukungan mereka yaitu pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1947 Perjanjian Persahabatan Indonesia yang diwakili oleh Agus Salim dan Mesir yang diwakili oleh Fahmi Nursi Pasha pengakuan secara de jure dan mendirikan KBRI. Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda dan juga membentuk perangkat kesehatan untuk mendorong korban agresi militer Belanda. Negara selanjutnya yaitu negara India. Yang melatar belakangi negara India adalah pada tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India. Indonesia mengirim beras sebanyak 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Bentuk dukungannya yaitu yang pertama, mengecam pelaksanaan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Membawa permasalahan agresi militer 1 dan agresi militer 2 ke Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan konferensi inter-Asia atau yang disebut dengan konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari tahun 1949. Selanjutnya yaitu negara Australia. Yang melatar belakangi negara Australia yaitu pertama, kedekatan wilayah geografis, dan yang kedua yaitu pemerintah Australia waktu itu dikuasai para buruh. Bentuk dukungan Australia yaitu pada tanggal 23 September 1945 terjadi peristiwa The Black Armada, mengecam pelaksanaan agresi militer 1 dan agresi militer 2, serta pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia dan menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 negara dengan delegasinya yaitu Richard Kirby. Dan yang keempat yaitu Palestina. Palestina diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husani yaitu Mufti Besar Palestina. Pada tanggal 6 September 1945, Radio Berlin menyiarkan ucapan selamat dari Berlin ke seluruh dunia Islam bertepatan pegawai Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Nomor 5 yaitu Vatikan. Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia dan memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Dan selanjutnya yaitu beralih ke negara yang menolak akan kemerdekaan Indonesia yaitu negara Belanda. Setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda merasa berhak untuk menjajah Indonesia. Yang dilakukan oleh Belanda ada 4. Yang pertama yaitu membentuk Nika, yang kedua membentuk negara boneka, dan yang ketiga yaitu membebaskan para interniran. Yang keempat yaitu melaksanakan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya KMB pada tanggal 22 Desember 1949. Peran PBB dalam pengakuan kedaulatan negara Indonesia yaitu solusi gencatan senjata, menjadi penengah dalam permasalahan
Indonesia dan Belanda membentuk UNCI pada pasca agresi militer Belanda II. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.